Halo Sobat Hijau, balik lagi di segmen Tanya-Tanya Yuk. Duh, udah lama ya kita nggak ngobrol bareng soal dunia konstruksi yang penuh tantangan dan juga drama. Nah, hari ini aku nggak sendirian nih, karena nanti aku bakal ngajak salah satu bintang lapangan kita yang jadi penentu hidup dan matinya kualitas sebuah proyek. Cielah, siapa sih emang? Makanya kalian langsung aja tonton sampai habis, tinggal duduk manis pokoknya ya, karena topik kita hari ini penting banget. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dulu. Nah, hari ini aku bakal kupas tuntas soal satu peran kunci nih, yaitu Project Supervisor. Kenapa sih peran ini penting banget dan gak bisa ditawar? Yuk langsung aja kita temuin salah satu supervisor kita yang bakal aku ajak ngobrol hari ini. Let's go! Nah, di sini udah ada Mas Lukman. Halo Mas Lukman, apa kabar? Kabar luar biasa Mbak Upa. Oke, nah jadi hari ini aku mau ajak Mas Lukman, salah satu supervisor kita dari kontraktor hijau yang sudah expert di bidang pengawasan proyek. Oke Mas Lukman, kita mulai dari yang paling basic ya, biar Sobat Hijau di sini nggak bingung. Sebenarnya apa sih tugas utama dari pengawas proyek itu? Intinya aja deh. Ini Mbak, tugas kami itu untuk mengamankan keamanan proyek. Kami sering menyebutnya 3 pilar emas, yaitu kualitas, biaya, dan waktu. Kami juga perwakilan resmi dari kantor itu. Nah, kalau bicara kualitas nih Mas, boleh dong kasih bocoran sedikit, seperti apa sih pengecekan yang paling krusial itu? Ya, gini Mbak, untuk pengecekan yang krusial itu kami memberi contoh beton K300. Oke. Beton K300 itu kami memastikan beton K300 itu sama dengan gambar teknik, tidak ada kompromi. Oke. Contohlah, kita ambil sampel K300, kita sendiri yang ambil, kita tes sendiri, kita saksikan sendiri. Dan tidak ada kompromi untuk bagian struktur itu Mbak. Oke. By the way, ini kita lagi ada di proyek berapa lantai sih Mas? Kita sekarang lagi ada di proyek 3 lantai Mbak. Wow, 3 lantai teman-teman. Gimana kalau kita lanjut ke lantai 2 aja? Ini kita ada di lantai 1. Moga kalau kita mau ke lantai 2. Oke, let's go Sobat Hijau biar kalian lihat juga ya. Sekalian kita room tour tipis-tipis sebelum rumahnya jadi. Let's go! Wah, ini di lantai 2-nya ya Mas ya? Di lantai 2. Oke, kita sambil lanjut ke pertanyaan tadi. Tadi kan Mas Lukman bilang ya, kalau salah satu tugas Mas Lukman sebagai pengawas proyek itu adalah mengecek material nih, apakah sudah sesuai kualitas atau sudah sesuai juga dengan gambar kerjanya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah pengerjaan proyek itu ada tukang yang sedikit nakal, itu yang berhak untuk memberhentikan pekerjaannya Mas Lukman bukan? Ya, kami punya otoritas di lapangan. Jadi untuk pekerjaan yang tidak sesuai, kami bisa memperhatikan di pinggir jalan. Karena kalau untuk struktur kita tidak berani main-main. Jadi struktur itu untuk jangka panjang dan fatal jika kalau terjadi kelalaian di area tersebut. Oke, betul-betul. Jadi kalau misalnya ada tukang yang pekerjaannya melenceng atau nggak sesuai dengan gambar kerja, Mas Lukman nih yang akan memberhentikan pekerjaan tersebut. Nah, selain kualitas nih Mas, bagaimana sih Mas Lukman mengontrol waktu dan biaya biar pemilik proyek itu nggak merasa rugi? Kami itu polisi progres Mbak. Jadi setiap barang yang terpasang kita cek volumenya. Jadi tidak ada perkataan barang sudah dibayar, tapi material belum ada, itu tidak ada di kami. Oke, jadi si pemilik pun juga bisa ngecek ya, apakah produk ini atau material ini udah datang atau belum dan sebagainya macamnya. Kami juga memverifikasi setiap pekerjaan yang ada di lapangan, dia udah sesuai atau belum. Kalau sudah sesuai, nanti owner bisa bayar dan kita pun bisa bayar ke vendor tersebut. Oke, mantap nih Sobat Hijau. Oke deh, ini kan tadi kita di lantai 2 nih. Tadi ini katanya lantai 3 ya Mas ya? Ada. 3 lantai? Ada. Oke, gimana kalau kita naik ke atas buat lihat rooftopnya? Ayo kita lihat. Oke, let's go Sobat Hijau, kita lihat ke lantai 3-nya. Nah ini Mbak, kita sekarang udah ada di rooftop lantai 3-nya. Wah, luas banget loh ini Sobat Hijau. Kalau kalian penasaran, nanti kita bakal house tour di rumah ini. Tapi sekarang aku mau lanjutin pertanyaan kita yang tadi. Jadi di pertanyaan inti nih Mas, kenapa sih peran supervisor itu dibilang nggak boleh absen alias penting banget? Padahal di kontraktor kan juga ada set manager tuh yang sama-sama ngawasin. Terus bedanya apa sama supervisor? Ini poin pentingnya Mbak. Kita itu ada di netralitas. Kalau set manager itu dia ke internal kantor, sedangkan kalau supervisor itu
kita menjembatani klien ke kantor. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Mas ya. Tadi kan kita udah ngomongin soal hal teknis. Sekarang ada isu K3 atau kesehatan keselamatan kerja yang lagi disorot juga nih. Apakah persoalan K3 ini juga termasuk fokus utama dari Mas Lukman dan juga supervisor lain di lapangan? Mutlak Mbak, untuk Oke. rumah yang hasilnya bagus, K3 juga harus diperhatikan Mbak. Contohnya seperti saya, bekerja itu pakai helm, pakai baju panjang, pakai celana panjang, dan pakai sepatu. Oke, jadi memang harus aman banget dari segi supervisornya untuk mencontohkan ke tukang-tukangnya juga ya Mas ya? Memang faktor K3 itu juga penting Mbak. Jadi kalau di suatu proyek ada yang cerewet mengenai keselamatan orang, itu nomor 1 Mbak. Selain kita mengawasi beton, kita juga harus mengawasi manusia atau nyawanya, alias tukang yang bekerja. Oke, terakhir nih Mas, apa sih kekuatan pamungkas yang cuma dimiliki oleh Mas Lukman ataupun pengawas lapangan dan gak bisa digantikan oleh tim lain? Kekuatan pamungkas kami itu mengenai kemampuan mediasi dan legalitas data kami itu jika terjadi konflik di tengah pembangunan proyek Mbak, kami menengahi atau menjembatani antara vendor dan pemilik rumah Mbak. Oke. Ya. Jadi itu urusannya Mas Lukman ya sebagai supervisor yang menangani masalah tersebut di proyek. Ya, kami juga menjaga dokumentasi, berita acara, juga untuk laporkan progres atau daily report itu kami menjaga itu. Oke. Wow, daging semua nih Mas isinya. Nah sekarang sebagai penutup boleh dong Mas Lukman kasih 3 golden tips buat Sobat Hijau yang lagi mau bangun rumah atau merenovasi rumah. Ya, yang pertama cek portofolio dan sertifikasi. Pastikan kontraktor tersebut punya SKK dan track record nomor 1. Oke. Yang kedua, Ya. jaminan garansi. Dan yang ketiga adalah komunikasi transparan yang terbuka. Mantap. Mungkin boleh nih Mas terakhir Ya. kasih pesan ataupun kesan, tips juga boleh buat Sobat Hijau yang mau mulai bangun rumah ataupun renovasi rumah. Ya, jadi pesan saya 1 Mbak. Jangan anggap renovasi atau bangun baru dengan kontraktor itu sebagai pemborosan. Tapi lihatlah aset untuk jangka panjang masa depan yang paling aman untuk bangunan itu. Oke, siap dicatat ya Sobat Hijau ya. Jadi kalau kalian di sini masih punya pertanyaan seputar proyek, kemudian pengen cerita pengalaman seru, boleh banget langsung tulis di komen di bawah. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi, bisa langsung klik link yang ada di bio. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak Mas Lukman. Sama-sama Mbak. Nah hari ini aku nggak bakal sendirian nih, aku bakal bareng sama salah satu bintang proyek kita yang ada di Arsitek Hijau. Lupa. Dan jangan lupa buat yang belum, jangan lupa subscribe. Kok kebanyakan. Wow, ilmunya daging semua nih Mas, keren banget. Lupa abis itu.